bersuara. Nanti saya berikan kesempatan pada Bung Zulfan. Tapi saya ingin berikan kesempatan dulu pada Bung Refli. Ya. Kalau tadi YouTuber kiri, sekarang YouTuber kanan gitu ya. Bukan kiri kanan ini maksudnya saya politik. YouTuber kanan itu YouTuber yang benar artinya. Enggak. Ini karena posisi tangan saya aja. Silakan Bung Refli. Iya, toksik ya. Saya ingin membahas beberapa hal ya. Pertama, tapi saya tanya, Anda setuju nggak dengan Pak LBP menyatakan seperti itu? Setuju. Setuju. Oke, ini beda nih. Ya, untuk pertama kalinya saya setuju dengan LBP ya. Untuk pertama kalinya. Tapi harus ada elaborasinya. Elaborasinya begini. Why dulu ya. Kenapa Luhut ngomong seperti itu? Biasanya orang ngomong itu kan karena ada pengalaman sebelumnya. Dua saja sumber orang omongan itu. Satu pengetahuan, satu pengalaman. Kan begitu. Jadi jangan-jangan LBP ini sudah mengalami sebuah pengalaman toksifikasi, ya kan? Peracunan yang luar biasa ketika ikut dalam administrasi pemerintahan yang sedang existing selama hampir 10 tahun. Atau meracuni juga. Iya, maksudnya ikut dalam peracunan. Jadi ikut dalam peracunan itu bisa meracuni, bisa diracuni, timbal balik. Sehingga refleksi dia mengatakan, besok kalau Anda mau berhasil, jangan bawa orang toksik ke pemerintah. Nah, orang toksik itu seperti apa? Saya mengatakan begini, orang toksik itu adalah orang yang ketika dia diberikan jabatan, banyak sekali konflik of interest-nya. Ya, kalau kita ingat kata-kata almarhum Rizal Ramli itu peng-peng. Dia penguasa tapi pengusaha, itu pasti toksik. Penguasa tapi juga pengusaha. Iya. Pasti toksik. Pasti toksik. Kenapa? Ya karena dia akan ada konflik of interest. Dia bisa mengambil kebijakan negara untuk keuntungan pribadinya. Kan itu kan definisi korupsi. Tapi aktivis yang ketangkap KPK kan juga banyak, Bung Refli. Ini kan di administrasi. Ya, artinya ya kalau kan? Mau diartikan bahwa punya kesempatan yang sama, ya sama aja mau aktivis. Bukan, maksudnya, mau pengusaha. Maksudnya adalah, kan saya baru satu. Kan baru satu, pengusaha yang juga penguasa. Kan baru satu. Toksik itu. Toksik, ya kan? Aktivis yang belok, ya kan? Idealis ketika di luar pemerintahan. Masuk pemerintahan, jadi bawa gerombolan. Kemudian bikin proyek dan lain sebagainya. Toksik. Intinya siapa adalah... tuh? Banyak lah, ya kan? Saya kan nggak bisa sebut nama kan. Tapi kalau misalnya Anda, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri apa? Dia tadi ya, aktivis. Saya sebutkan, ya. Saya sebutkan satu yang namanya Syahrul Yassin Limpo, ya kan? Toksik pastinya, kan? Walaupun kita azas praduga tak bersalah, tapi kan gila-gilaan sudah kasusnya. Iya. Kemudian tiap minggu kita terkejut, ya. Johnny Plate, kan toksik. Kemudian siapa lagi? Juliari Batubara, toksik. Imam Nahrawi, toksik. Idrus Marham, toksik, ya kan? Setia Novanto, toksik. Setia Novanto nggak masuk, ya kan? Jadi maksudnya adalah orang-orang yang memang ketika menjabat ternyata terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Apapun korupsinya, bahwa itu di pemerintah atau di luar pemerintahan, itu soal lain. Nah, menurut saya persoalan yang paling besar di Republik ini adalah memang orang-orang itu justru direkrut di pemerintahan, termasuk orang yang disandra oleh kasus-kasus hukum. Nggak berani dia melawan. Hei, jangan melawan Anda. Kalau melawan, onin lagi. Periksa dulu, onin lagi, ya kan? Kontrol Anda masih di saya. Maka ketua-ketua umum partai ada juga yang toksik, tapi toksik yang terkendali ini. Toksik yang bisa dikendalikan. Ya kan? Ketika tidak mau dukung si X, periksa dulu oleh kejaksaan, ya kan? Digeledah dulu. Setelah geledah selesai, udah, kemudian ikut. Nah, karena itu menurut saya ini menjadi refleksi bagi Luhut, ya, dugaan saya. Waduh, kalau caranya begini bisa hancur ekonomi kita. You name it. Pemerintahan Presiden Jokowi selama 9 tahun. Kalau kita bicara fundamental ekonomi, ya kan? Utang luar negeri, utang pemerintah 8.000 triliun, utang BUMN 5.000 triliun, kewajiban pemerintah sekian triliun. Maka kata Misbahun, yang namanya kewajiban pemerintah itu 20.000 triliun. Itu setara dengan GDP. Padahal yang sehat 40% saja. Bagaimana kita kalau kita bicara tentang ekonomi yang sehat? Belum lagi orang-orang toksik yang mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya. Sering saya sebut misalnya, Undang-Undang Minerba. Itu kalau tidak
orang toksik nggak mungkin itu tega menghasilkan Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 itu. Karena itu merampas kekayaan negara. Yang tadinya konsesi tambang harus dikembalikan ke negara, tiba-tiba dengan toksifikasi itu lanjut 20 tahun. Dan mereka peng-peng semua, pengusaha dan juga penguasa. Saya juga heran, misalnya ada seorang menteri yang seharusnya membela kekayaan negara. Karena dia yang membawahi banyak kekayaan negara. Dan dia juga yang bisa kemudian mengelola tambang tersebut melalui institusi-institusi bisnis negara. Tapi kok dia nggak bela, malah terkesan membiarkan saja. Nah, karena pasti ada konflik of interest. Nah, itu toksik juga. Jadi intinya adalah toksik itu sesungguhnya, paham betul Pak Luhut, orang yang mengambil kesempatan menjadi pejabat publik untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya sendiri. Itu toksik. Makanya saya setuju, ya. Problem Indonesia ini adalah kita itu sistem pemerintahan presidensil, tetapi multi partainya nggak ketulungan, sehingga tidak kompatibel, kata seorang ahli. Kita kan pengennya presiden itu betul-betul ngambil orang-orang dia, ya, presidential person, ya, presidential people. Kalau saya bilang man atau min, nanti marah yang perempuan kan. Tapi yang jadi persoalan adalah karena partai pendukungnya banyak, maka dia harus bagi-bagi kursi. Wujud dari bagi kursi yang menurut saya ini adalah gejala toksifikasi adalah belum apa-apa Undang-Undang Kementerian Negara mau diubah. Dari 34 kursi kementerian menjadi 40 atau 41. Apa salahnya? Ya salah lah. Kenapa? Kalau kita bicara administrasi modern, ya, makin berpengalaman kita, justru makin ramping yang namanya kabinet. Kalau makin gemuk kabinet, artinya makin tidak efektif kerjanya. Bagaimana dengan teori mengatakan bahwa Indonesia ini negara luas, harus dikelola bersama-sama? Sekarang saya tanya, Indonesia ini ada nggak gubernur? Ada nggak bupati? Ada nggak wali kota? Peran yang berbeda. Peran yang berbeda bagaimana? Dengan menteri. Semua itu daerah. Kan kita bicara antara sektoral sama regional saja. Soal pendidikan ada nggak di daerah? Ada. Soal pertambangan ada nggak di daerah? Ada. Karena itu kan sebenarnya kalau kita bicara division of labor, ini yang namanya policy regulasi, itu implementasi kan harusnya yang dibawa. Pertanyaannya ini enggak. Regulasi di sini, eksekusi di sini. Kenapa? Karena money is power. Anda tidak mungkin kasih uang ke daerah. Coba bayangkan, pembagian bansos saja itu harus Presiden Jokowi sendiri secara simbolik memberikan. Lalu kemudian diakui itu sebagai pemberian dari Presiden Republik Indonesia. Padahal kan dana APBN, dana kita semua itu, dana rakyat Indonesia. Itu artinya kenapa? Karena ketika mendistribusikan kekayaan negara tersebut, itu orang mau political gain-nya dia mau diambil. Nah itu toksik juga. Sehingga Anda ketika menjadi pejabat publik nggak pernah yang namanya tulus hati, rela hati. Jadi bekerja sedikit cari nama, ya kan? Bekerja sedikit bagaimana kelompok-kelompoknya direkrut dan lain sebagainya. Karena itu menurut saya selama negeri ini merekrut orang-orang toksik, orang-orang yang hanya mementingkan kelompok dan pribadinya, maka negeri ini tidak akan benar. Makanya kita kan tidak boleh egois, pakai indikator dong, ya kan? Makanya saya katakan fundamental ekonomi kita jelek, pertumbuhan ekonomi kita nggak pernah tercapai double digit seperti zaman Pak Harto misalnya. Kemudian kebebasan kita partly free, ya kan? Masalah HAM juga persoalan. Lalu apanya yang membuat negeri ini kemudian maju? Atau negeri ini kemudian susah maju? Salah satunya adalah terlalu banyak orang toksik yang ada di pemerintahan, dan itu refleksi paling cerdas dari Luhut Binsar Panjaitan yang untuk pertama kali saya setujui. Jadi orang toksik tidak boleh ada dalam pemerintahan. Cuma masalahnya adalah kalau Anda bagian dari masalah kan berat. Pertanyaan yang paling utama adalah Prabowo dan Gibran toksik atau enggak? Kalau mereka juga toksik, ya berat jadinya. Benar nggak? Misalnya Prabowo memerintah, tiba-tiba dia rekrut saudaranya, bisnisnya, ya kan, nepotismenya muncul, ya di situ ada Hasim Johadikusumo, ada Sudrajat Jiwandono, ada keponakannya dan lain sebagainya. Tiba-tiba mereka yang kemudian diberikan kesempatan, ya toksik lah. Atau misalnya Kaisang
melanjutkan kemudian apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi atau Gibran maksud saya, memberikan kesempatan kepada Kaisang, kepada Bobi Nasution dan lain sebagainya, ya toksik lah, ya. Kalau itu free competition, saya nggak ada masalah. Tapi ini kan kita tahu ada threshold, ada partai yang diborong dan lain sebagainya dan lain Partai sebagainya. Diborong. Maksudnya? Kalau dalam pilkada kan kita borong partai politik aja kan tinggal. Oke. Kan dulu di Solo juga Supaya bisa. semua partai politik diborong kan kecuali PKS dan lawan calon independen yang tidak jelas akarnya dari mana calon independen ini. Di Medan juga diborong semua kan partai politik. Tetapi untungnya pada waktu itu masih ada PKS dan Demokrat yang masih ngelawan sedikit melawannya, ya kan? Karena nggak imbang pertarungan. Nah, saya kira toksifikasi dalam politik itu frankly speaking terjadi. Makanya saya bilang kita butuhkan oposisi yang mau bersuara lantang. Gak apa-apa, ambillah kenikmatannya, ya kan? Kenikmatan kekuasaan ambil, ya kan? Tapi dosa loh, ya kan? Kita yang mengingatkan. Karena itu mudah-mudahan kan gini, toksifikasi itu kan dari sononya orang itu berwatak jahat atau karena kesempatan. Nah, karena saya bukan manusia yang kuat, lebih baik saya di luar pemerintahan, ya kan? Untuk melihat nih, kira-kira kalau nanti Kamhar masuk dalam pemerintahan, kira-kira dia nih nyolong nggak? Saya frankly speaking, kira-kira kalau beliau masuk pemerintahan nyolong nggak? Korupsi nggak? Kalau jadi anggota DPR korupsi nggak? Jadikan APBN bancakan nggak? Ditangkap nggak oleh KPK? Kan itu yang kita ingin lihat komitmen mereka. Jadi sepanjang mereka belum membuktikan bahwa mereka itu bukan toksik, ya kita tuduh aja dulu. Bahwa pejabat-pejabat publik ini ada 3.000 triliun APBN. Apa yang Anda ingin lakukan terhadap 3.000 triliun ini? Apakah Anda mau menjadi bagian dari toksifikasi tersebut? Ya kan? Dan apalagi sudah ada guru yang akan menceritakan tentang toksik lebih lanjut, namanya Rocky Gerung. Wah, kita sambut dulu. Bung Rocky. Tapi minumnya udah ada, Bung. Ini kayaknya seminarnya seru, jadi Enggak. terlambat ini. Enggak, Bung Rocky. saya menggantikan Aiman memperkenalkan Rocky Gerung ini. Nah, jadi persoalannya di situ. Apa beda toksik sama tonik? Beda. Nanti kita berikan kesempatan. Toksik, tonik itu Ini menarik. toksiknya kelewatan. Karena ada penguatan dia. Karena itulah saya sendiri mengatakan ini pertama kali yang saya setuju dengan Luhut. Jangan bawa orang-orang toksik. Tapi sekali lagi saya tanya, yang diomongkan toksik atau tidak itu toksik enggak orangnya? Kalau Prabowo is toksik, Gibran is toksik, enggak ada harapan Republik ini. Mudah-mudahan saya keliru. Itu yang ingin saya katakan. Oke. Benar nggak? Ya kan? Ngapain kita ngomong toksik anak Tapi- buahnya? Ternyata bosnya juga toksik ternyata. Toksik atau enggak kan tergantung. Jokowi toksik nggak? Apakah kemudian misalnya tadi Jokowi sebutkan, toksik nggak? jangan tanya ke saya dong, tanya ke Bung Zulfan, ke Bung Hamhar. In certain area dia toksik. In certain areas ya. Iya, maksudnya in certain area dia toksik. Saya host, Ya kan? nanti viral lagi. Saya bilang saya Iya, jadi in certain narasumber. area dia toksik kan. Ketika misalnya cawi-cawi dalam pilpres, dalam pemilihan wali kota, gubernur, menurut saya toksik dia bagi demokrasi, racun bagi demokrasi. kan Oleh begitu. 3 hakim, tapi tadi katakan 5 hakim Enggak, tidak. saya katakan cawe-cawe itu terbukti, tetapi dianggap melanggar etika, itu putusan MK. Ya, cawe-cawe terbukti tapi bukan melanggar hukum, tapi melanggar etika. Etika. Itu semua hakim. Iya, Sepakat. itu putusan MK kan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagi saya itu toksik dalam demokrasi, ya kan? Kalau kita misalnya pakai yang namanya laporan dari dosen mereka nih terhadap dugaan tindak pidana korupsi keluarga Jokowi misalnya. Ya, Ya Ubay. kan? Ya. Kemudian dilaporkan KPK, lalu KPK tidak menindaklanjutinya. Kira-kira ada nggak toksifikasi itu di KPK? Ternyata ada kan? Ketua KPK malah dijadikan tersangka menyuap. Lalu ada pelanggaran kode etik dan lain sebagainya. Jadi menurut saya toksifikasi itu terjadi di mana-mana. Nah mungkin kita juga toksik ya kan? Mungkin. Bagi siapa? Hah? Toksik bagi mahasiswa. Tapi Kita kok nih- Bung Refli bukan toksik bagi kekuasaan. Enggak. Oh, enggak. Saya toksik bagi mahasiswa karena saya meracuni mahasiswa untuk berpikir sehat dan kritis. Benar enggak?
Oh, itu bagus dong. Itu bukan toksik. Hah? Itu bibit. Iya, saya memberikan racun kepada mereka, tapi racun yang baik. Oke. Bukan racun yang tidak baik. Karena bagi kekuasaan beda dia. Semakin kritis Anda, maka Anda dianggap toksik, dianggap racun. Nah, saya khawatir Luhut itu bermata dua. Di satu sisi dia mengatakan pengalaman toksifikasi itu ada di pemerintahan, tapi di sisi lain, tolong dong, jangan ajak orang-orang yang selama ini sukanya mengkritik dan lain sebagainya. Kan begitu. Sehingga yang terjadi adalah orang yang baik itu adalah orang yang tidak pernah mengkritik, ya kan? Orang yang baik itu adalah kalau korupsi diam-diam aja. Kalau ada kesempatan bagi-baginya diam-diam aja. Nggak usah ngomong kemana-mana. Ya itulah rusaknya negara menurut saya. Ya kan? Benar nggak? Iya, iya. Yang namanya di lembaga konon yang representasi rakyat, kalau sudah bicara soal anggaran kadang-kadang tidak ada lagi partai politik. Ya kan? Semuanya jadi satu. Semuanya jadi satu. Nah, paling Dan itu gampang toksik. adalah ngeceknya adalah itu adalah toksik, itu nanti toksik dijawab yang loh, Bang. paling besar tuh, Karena ada perwakilan toksifikasi di yang sini, paling DPR besar, maksudnya kan? gila-gilaan itu. Iya. Jadi kalau saya mengatakan misalnya ada nggak anggota DPR yang korupsi? Ya ada lah yang ditangkap kan banyak. Banyak, iya. Ada nggak kepala daerah yang korupsi? Ya ada yang Banyak, ditangkap banyak. ada, betul. Apalagi yang nggak ada korupsi? Menteri ada nggak yang korupsi? Ada yang ditangkap juga ada. Zaman Jokowi 5, 6, 7 menteri ditangkap selama 2 periode. Kemudian sudah dinyatakan bersalah. Nah, itulah yang namanya toksifikasi menurut saya. Toksiknya adalah meragukan apakah Prabowo dan Gibran itu part of problem atau part of solution dia. Kalau kita bicara toksifikasi yang terjadi di administrasi Republik Indonesia ini, maka kita butuh panacea, kita butuh obat. Obatnya adalah pemimpin negara, leader, ya kan? Apakah dia punya leadership ataukah dia hanya soal dealership, ya kan? Kira-kira begitu. Oke. Leader and dealer, ya kan? Oke, Leader saya kira and itu. dealer. Tadi Bung Rocky mengatakan apa bedanya toksik dengan tonik, kita dengarkan. Lepas jeda, rakyat bersuara.